Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya materi kita berikutnya, yaitu kelainan atau penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem hormon. Nah, anak-anakku sekalian, jadi ada beberapa kelainan pada sistem hormon ya. Yang pertama itu ada penyakit yang namanya kerdil atau dwarfisme. Mungkin kalau kalian pernah kenal artis namanya Ucok Baba atau pernah kenal artis namanya Adul ya. Itu kan ya mohon maaf ya, dia punya kelainan badannya emang nggak bisa tinggi ya. Nah itu kalau dalam ilmu biologi itu namanya penyakit dwarfisme. Dwarf itu kan artinya apa tuh? Kurcaci ya kan kalau bahasa Inggrisnya ya. Pengejaan Bapak benar apa enggak? Yang pintar bahasa Inggris tolong dikoreksi ya. Jadi kenapa seseorang itu bisa menderita dwarfisme? Karena memang dia itu semasa kecilnya dia kurang hormon GH atau growth hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhannya terhambat. Pertumbuhannya terhambat sehingga badannya segitu-segitu aja ya, tidak numbuh tinggi gitu sampai sampai kapanpun. Dan itu Pak, saya pendek nih Pak nih, apakah saya kekurangan GH gitu ya? Sebenarnya kalau misalnya masih normal, misalkan kamu lebih pendek dari teman-teman kamu, itu masih tergolong normal ya berarti ya. Nah kemudian yang kedua ada yang namanya gigantisme ya, ini mungkin dari kata giant ya atau raksasa. Nah ini adalah justru ini kebalikan dari kerdil atau dwarfisme. Dia justru kelebihan GH dari yang seharusnya. Nah sehingga orang-orang yang kena gigantisme ini dia badannya besar gitu ya. Mungkin kalau misalkan dulu ada artis Indonesia ya, Bapak searching deh, Bapak juga lupa namanya. Dulu badannya gede banget. Kalau misalkan kayak misalkan Zian itu cuman sedikit kelebihan hormon GH. Ada yang lebih tinggi dari Zian gitu ya, ada yang badannya tuh lebih besar gitu ya dari Zian ya. Bahkan pintu aja tuh sampai kalau mau keluar kelas tuh harus tunduk gitu ya. Nah itu penyakit gigantisme kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga ada yang namanya akromegali. Akromegali itu sama, dia kelebihan hormon GH juga, cuman di beberapa titik saja. Nah akromegali itu kelebihan hormon GH-nya itu ada di tulang pipi dan wajah. Nah makanya biasanya orang-orang yang kena akromegali itu penampakannya kayak manusia purba kayak gitu ya. Jadi bukan bibirnya, bukan kayak si ini ya, siapa deh yang bukan kayak keke ya, bukan kayak keke kayak boneka, bukan. Kalau keke kan cuman giginya aja kan. Nah ini bener-bener tulang pipinya, tulang wajahnya itu membesar seperti, mungkin kalian pernah belajar sejarah ya, belajar manusia purba, nah seperti itu. Nah itu akromegali namanya ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya kretinisme. Kretinisme itu ini gabungan, selain dia dwarfisme atau kerdil, dia juga memiliki keterbelakangan mental ya. Jadi selain dia itu pendek, cibi, kecil gitu ya, dia juga autis ya atau memiliki keterbelakangan mental. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia kekurangan yang namanya kelenjar tiroid. Ya, jadi kelenjar tiroidnya tidak bisa menghasilkan hormon kayak gitu, sehingga dia mengalami keterbelakangan mental ya. Kemudian yang kelima ada yang namanya myxedema. Myxedema itu metabolismenya lambat. Jadi ada orang yang normalnya kan, kita kan kalau olahraga itu kan keringetan gitu kan ya. Nah ini dia keringetnya nggak keluar kayak gitu, atau mestinya kan normalnya manusia itu pup itu sehari satu kali ya, satu kali 24 jam minimal normalnya. Nah ini nggak pup selama seminggu, kita sembelit, kemudian pipisnya juga sedikit ya, udah pipisnya sedikit, keringatnya juga sedikit ya, kagak keringetan. Padahal kita tahu metabolisme itu kan adalah proses mengeluarkan racun ya, yang kita keluarkan lewat keringat, yang kita keluarkan lewat urin itu kan sesuatu yang bersifat racun yang memang harus dikeluarkan. Nah ini kalau misalkan berkelanjutan ini bahaya ya. Nah itu namanya myxedema.
Penyebabnya karena kekurangan yang namanya hormon tiroksin ya. Yang kita tahu bahwa hormon tiroksin itu fungsinya adalah untuk mengatur metabolisme tubuh kita ya. Nah, karena hormon tiroksinnya kurang, maka metabolismenya jadi terhambat ya. Kemudian ada yang namanya diabetes insipidus. Nah, jadi sebenarnya orang-orang kan cuman bilang, oh ada keturunan diabetes atau penyakit diabetes. Nah, diabetes itu sendiri sebenarnya ada dua, ada diabetes insipidus, ada diabetes mellitus. Nah, mungkin diabetes yang kamu identik dengan penyakit gula itu namanya diabetes mellitus ya. Nah, kalau diabetes insipidus itu dia penyebabnya karena kekurangan hormon ADH ya, anti diuretik hormon ya. Anti diuretik hormon atau disingkat ADH itu dia yang mengatur volume pipis kita gitu. Jadi manusia itu diatur volume pipisnya sama ADH. Nah, kalau misalkan hormon ADH-nya kurang, maka yang terjadi apa? Maka bocor gitu ya. Baru minum berapa teguk udah kepengen pipis. Baru minum 5 tegukan air udah kepengen pipis. Kenapa? Karena tidak ada yang mengontrol urin gitu ya. Tidak ada yang mengontrol banyak sedikitnya urin kayak gitu. Nah, itu sementara fungsi hormon ADH itu adalah mengontrol banyak sedikitnya urin. Nah, makanya kebanyakan orang yang kena diabetes insipidus itu dia penyakitnya adalah pipis terus. Biasanya kalau malam-malam gitu ya, kita kan kalau misalnya udah tidur itu kan ya udah lupa sama yang namanya pipis kan. Nah, kalau misalnya penderita diabetes insipidus, dia mau lagi tidur kayak pules banget tidurnya, capek banget gitu. Misalkan dia baru pulang kerja capek tidur gitu ya. Kalau udah kambuh dia pasti akan bangun, dia pasti akan kebelet pipis kayak gitu ya. Kemudian yang ke-7 yang G ya, ada namanya gastrinoma. Nah, ini karena kekurangan hormon gastrin ya. Mungkin kalau kamu pernah ini kan hormon gastrin itu adalah hormon yang menyebabkan meningkatnya produksi asam lambung. Nah, sebenarnya asam lambung itu kalau banyak bahaya ya, bisa kena sakit mah. Kalau sedikit juga bahaya. Nah, kalau sedikit ini kalau sedikit kan nanti kan kita juga sulit kan mencerna makanan kan. Nah, kalau banyak itu yang menyebabkan sakit mah ya, Nah, sakit mah juga nggak boleh didiemin gitu ya, nggak boleh didiemin. Makanya pola makan kita harus teratur. Kalau didiemin nanti lama kelamaan menjadi yang namanya gastrinoma atau tumor lambung. Nah, kalau tumor udah didiemin nanti makin lama dia akan menjadi yang namanya kanker kayak gitu ya. Kemudian yang H ada gondokan. Nah, ini mungkin penyakit yang sering kamu temuin ya. Ada orang yang lehernya bengkak kayak gitu ya. Nah, itu karena ada pembengkakan di dalam kelenjar tiroid. Kita tahu sendiri kan kelenjar tiroid itu letaknya di tenggorokan ya. Nah, sehingga kalau misalkan kelenjar tiroidnya itu bengkak, biasanya nanti dia akan bengkak ya sininya ya. Yang terakhir ada yang namanya diabetes mellitus. Nah, ini diabetes mellitus ini baru yang sering disebut juga dengan penyakit gula. Mungkin kamu masih ingat ya kan, kalau misalkan gula itu ada dua ya, ada yang namanya gula darah ya kan, ada yang namanya gula otot ya. Nah, gula darah itu nanti akan ditransfer ke gula otot melalui hormon yang namanya hormon insulin. Kalau hormon insulinnya ini rusak atau kekurangan, maka kan gula darahnya nggak bisa ditransfer menjadi gula otot kan, maka gula itu akan mengendap di sini, ya akan mengendap atau konsentrasinya akan besar di darah aja, sementara otot akan kekurangan. Nah, efeknya apa? Nanti kan gula ini pada akhirnya akan menyebar kan melalui darah kan, dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Nah, itu makanya penyakitnya disebut penyakit gula. Nah, efek sampingnya sementara otot kita ini kekurangan gula karena gulanya numpuk semua di dalam darah. Makanya biasanya kalau misalnya orang yang kena diabetes mellitus itu ya bawaannya lemes aja ya kan, karena kan letoy, loyo gitu ya, 5L ya, letih gitu ya. Itu karena gula ototnya itu kurang, sehingga kerja apapun dia juga nggak akan kuat kayak gitu ya. Nah, itu penyebabnya karena kekurangan hormon insulin kayak gitu ya. Oke, sekian dulu yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.